suatu hari. Oke, sahabat Cakri, jangan lupa saat ini kita sedang mau jalan-jalan ke Museum Panji. Jadi kita akan mencari tahu Malang itu tekan di asli ini, utawa ceritanya dari mana. Jadi silakan bergabung bersama kami dan jangan lupa sahabat Cakri ya untuk menekan tombol bell, menekan tombol subscribe, dan yang terutama jangan menekan tombol like kalau nggak suka. Oke, salam sahabat. Oke, sahabat Cakri, kita sebelum berangkat alhamdulillah sudah dikasih sarapan ya. Tadi udah di hotel dan sekarang mau berangkat juga dikasih snack. Lumayan ini ya, untuk mengganjal perut dan nanti juga masih dapat. Oh iya kan, jadi papai ganjal belak-belak. Mantap, bis. Selama ini papa mama nggak pernah ngomongin barang gitu lah. Apa kita tahu kalau ya siapa tahu pada saat kecil meninggal ya. Selamat datang. Selamat datang di tempat yang saya ceritakan kemarin yang banyak yang belum pernah kesini. Monggo mengurangkan. Semoga perjumpaan kita ini bisa nambah sedikit pemahaman yang bisa produktif untuk kerja kita semuanya. Baiklah, saudara-saudara, di dalam bungkus yang namanya wisata itu, wisata macam-macam gitu, wisata alam itu macam-macam, Anda sudah dijelaskan semuanya. Kali ini saya ingin menukik kepada ada satu hal yang mungkin perlu selalu diingatkan, bahwa penjenengan sebagai pramu wisata, tour leader, guide, ini posisi Anda adalah sentral dan strategis sebetulnya. Sentral dan strategis di dalam memperkenalkan tidak hanya objek wisata sebagai sesuatu yang yang menyenangkan, yang memberikan sensasi dan sebagainya, tapi moga-moga bisa memberikan sedikit pemahaman yang mungkin bermakna agak yang mendasari objek wisata yang sedang Anda bawa. Misalnya saja Anda membawa kepada suatu pagelaran rasa syukur kepada alam, petik laut, apa menteri bumi, apa gitu, Anda harus tahu apa itu basisnya, rohnya, bukan hanya oikos dari bahan-bahan di sekitar rumah bersama ini ya, dan itu mempunyai nilai ekonomi kan, layak jual itu, bagus. Ini bagaimana belajar kita merespon apa yang ada di sekitar kita. Ya, tadi sudah diterangkan panjang lebar sama Pak Bowo. Jadi saya ulangi lagi, kelompok 1 mengumpulkan minimal 5 sayuran yang bisa dimakan. Memang hasilnya sama gitu. Udah sayur ini ya? Tapi iki aja. Iki Kok jadi ngarujuk. Kan kita responsibel. Gini ya? Ini nggak boleh. Jangan. Ya. Mas, mungkin daunnya cari yang pendek-pendek itu ya. itu enggak apa-apa, Pak. Bu, ditarik aja. Wes iki fotone. Pun. Oh.
Ada open Oke, sahabat cari kita mencoba untuk membuat takir ya. Takir itu adalah tempat untuk sesaji. Kalau orang Bali ya, sebenarnya ini adalah tempat untuk kita menaruh makanan yang ditugaskan oleh museum Panji. Oh, oke. Memang tidak seindah yang beli di toko, tapi minimal ini ya inilah takir seperti ini. Tutorial hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Siang. para juri sekalian. Ini saya akan presentasikan beberapa tumbuhan yang bisa untuk sayur dan lauk. Ini kebetulan hampir sama. Walaupun nggak satu pohon, satunya adalah kembang kates gantung, ya. Yang ini daun apa? Pepaya, tapi bukan yang itu gantung ya. Daun kates juga. Ya, tapi sama-sama mempunyai rasa pahit. Lah, ngurangi itu kita remet dengan Remas. ya, begitu kan? Diuleni lah dengan garam. Kemudian kalau nyuci dikelocor, nggak boleh ditampung agar getahnya langsung turun. Kalau ditampung nanti pahitnya ikut lagi. Nah, sebelum diproses sama ya, keduanya harus dipedangi dulu. Jadi air umum dicemplungkan. Dimasukkan, ya, air umum dimasukkan. Sampai bulu kuduk. Sudah, ya, sampai umum lagi, sudah. Terus ditiriskan terus ditus, ya. Nah, baru diproses. Ini bisa untuk urap-urap, dioseng juga bisa, dilodeh loh, dibodok sama ikan teri juga bisa. Kemudian ini juga gitu sama, biasanya diurap-urap, bisa dicampur dengan itu daun apa? Luntas atau daun sembarang. Pohon juga bisa ya. Krokot. Oh, krokot. Iya. Nah, Iya. udah, ini sama pisau. Iya. Urap bisa untuk ya gitulah, terserah terus kita makan. Nah, Sakarepe. ini pakis ya. Pakis ini juga bergetah. Pakis. Ya, pakis. Biasanya yang bagus adalah masih gelungan ini. Ya, yang buker. Ini karena bergetah jadi seperti tadi. Air bulu kuduk dicemplungkan, Air boiling. sampai umur lagi, terus ditus ya. Ditus Diriskan. Diparkirkan. ini sama juga. Karena ini biasanya alat. Keras. Kenyal. Alat Angel. Wis angel lah wis. Memel. harus digodok dulu ya, direbus dulu ya. Ini tapi kalau ini enggak pahit, nanti bisa untuk bobor. Spesifik. Bobor ya, dicampuri beras kacang biasanya ya. Kok 5 jari Bu itu? Kok daun 5 jari? Ini adalah saya suka ini termasuk kulit organik yang tidak tersentuh pestisida. Ini biasanya kalau saya direbus seperti tadi, terus airnya jangan dibuang, airnya itu diminum ya, diminum. Makanya saya banyak airnya. Kira-kira kalau segini ya 1 gelas ya. Daun apa? Airnya ditampung, diminum untuk menurunkan Netralkan. menurun kadar darah tinggi. Namanya Kentrong atau lebos atau apa? Jonggol. Ya. Jonggol. Oh, jonggol ya. Junggul ya. Biasanya kan di pasar dicampur-campur. Itu airnya jangan Kalau dibuang. sini junggul lah. Airnya itu karena tidak mengandung pestisida jadi aman kita minum. Jangan banyak-banyak kalau minum. Mabuk nanti ya. Nanti bobok. mabuk. Biasanya juga bisa dirodeh. Kebetulan banyak sekali
kelompok saya anu sergep-sergep. Mikir, Bu, mikir. Ini bisa dilodeh sampai goreng, ya. Biasa ini. Lambas serap, geng. Seperti itu loh labu siam, manis saya ya. Sama. Gondes, gondes. Asinan pepaya itu juga enak. Juga buat apa jenis? Apa mbak manisan pepaya sini apa? Apa manisan pepaya? Wow. Wow. Tapi setelah dirajang, direndam air kapur sekira-kira 5-6 jam. Supaya apa? Supaya agak keras. Baceman. Kalau gini lemek, lembek. Lembek. Letrek. Kurang biaya nggak apa-apa. Terus air gula merah ya enak. Jangan lupa dikasih apa? Keningar sama Kayu manis. Seribu manis. sing rokokan apa sih? Oh, cengkeh. Ini ya. Cengkeh. Cengkeh ya. Air gula, umep, sampai umep dibiarkan. Besok direbus lagi. Sampai kira-kira 2 kali paling enggak. Itu jadi. Ini adalah rebung. Bung. Nawiyat sampai golek rebung lho. Ini kalau di Bali, ini enak loh tengahnya tapi ini kurang besar. Ares. Di tengah Lawar. sekali itu, apa? Untuk lawar. Ya, untuk macam-macam sudah. Enak sekali. Nggak terasa kalau ini adalah pohon. Pohonnya bisa. Tebok. Enak. Tebok Ares. ya. Teboknya Oh, bukan bagus. tebok ya. Yang tengah sekali. Ya, Hati, yang hati. putih tok itu ya. Ini juga gitu. Ini jangan dimakan ya. Keroken nanti ya. Tak kerok. Itu dari kelompok 1, mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya itu memang nggak bisa apa bahasa Indonesia nanti nggak bisa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Pong Ulun. Oke, Rahayu. Sip. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, baik. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 tadi disampaikan bahwa yang menyampaikan hanya 1 orang ya. Di sini hanya 1 orang. Baik. Catatannya itu. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bahan minuman. Jadi semua yang di sini kami sajikan semuanya adalah obat tombok, di mana ketika kita semua merasakan haus. Oke. Yang pertama yaitu tentang jahe. Kita tahu semua bahwa untuk jahe ini adalah satu rempah yang memiliki khasiat yaitu antioksidan tinggi. Tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman, tapi beberapa orang yang pernah saya kenal itu malah mengkonsumsinya secara langsung. Jadi dibersihkan, dikerik ya, nggak perlu pakai balsam. Dikerik biasa, dibersihkan, lalu dirajang kecil-kecil secukupnya ketika kita mau punya. Itu. Lalu kalau yang suka dengan sari atau istilahnya dengan seduhan atau minumannya, ada beberapa proses yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, dibersihkan atau dikerik tadi, lalu digeprek. Ketika air sudah mendidih baru diseduh. Tapi kalau saya pribadi lebih senangnya itu sudah digeprek, dimasukkan, digodok sekalian. Kenapa? Karena beberapa orang biasanya nggak tawar dengan batuk. Jadi saya lebih sukanya itu memasaknya itu ini sekalian dimasak, baru nanti disaring. Itu lebih meminimalisir resiko batuk. Tuh. Untuk yang kedua, yaitu serai. Sama prosesnya, basicnya untuk minuman pasti campurannya adalah dengan air yang masak. Terutama adalah yang sudah, apa Bu? Umat nggih? Belukuduk nggih? Boiling. Iya, dibersihkan lalu digeprek. Biasanya kalau saya pribadi itu mencampur ini juga dengan jahe. Ini kalau kemarin lagi musim pandemi, musim-musimnya Covid, wah berlomba-lomba. Harga jahe yang biasanya harga sekilo cuma sekian ribu bisa sampai puluhan ribu. Dahsyat banget. Yang ngono kuwi lho anjene.
Lek pas ngenteni ya gitu ya. Nunggu momen yang tepat. Sip. Sudah ada jahe dan juga ada serai karena memang tadi disampaikan bahwa yang menyampaikan di sini hanya satu orang, oleh karena itu satu orang lagi digantikan oleh rekan saya. Monggo, yang lebih paham ya. Kulit, nah tetap satu orang kan? Ojo kami kepingin. Oke, terima kasih untuk rekan setim saya Mas Teo. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya minta perhatian sebenarnya di belakang jangan hanya HP-an, saya juga perlu perhatian ini. Oke, tidak panjang tetapi juga lebar. Nah, ya, kalau di Bali ini adalah sudah sangat terkenal. Kenapa? Pertama adalah buat hiasan. Yang kedua untuk upacara keagamaan. Nah, bagaimana dengan kita di Malang ini adalah mempunyai khasiat yang sangat banyak. Yang pertama adalah untuk obat relaksasi. Caranya? Ya, sabar. Yang penting nanti juga dicemplungkan. Oke, jadi yang pertama-tama. Oke, jadi yang pertama-tama kalau untuk obat relaksasi ini adalah untuk khususnya untuk agen-agen yang sudah sangat sulit ini gara-gara tsunami. Tsunami itu maksudnya ya COVID itu kan sama dengan apa ya, sesuatu yang besar gitu. Jadi pada pusing, nggak ada pelanggan, nggak ada yang gini-gini, jangan khawatir. Cukup Anda dengan mengambil bunga kamboja. Caranya Bu, pertama adalah cuci yang bersih, dikeringkan, penyeduhannya seperti teh, digodok sampai umur, dicemplungkan. Katanya Mas Tio dibuling-buling sampai buling. Kalau sudah selesai kemudian kita dinginkan dan siap untuk diminum. Yang kedua adalah untuk obat sakit gigi. Tapi kalau orang-orang pariwisata nggak mungkin kena sakit gigi karena semua pada rajin makan. Oke, jadi kalau untuk sakit gigi nggak usah ditumbuk, cukup dengan air yang sudah umep mendidih tadi dicemplungkan, dicuci dulu. Setelah itu didinginkan, siap minum. Thank you. Selanjutnya Batam. Mbak Ayah. Thank you. Ayo Mbak Aya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikutnya ini mungkin ada yang banyak yang belum tahu ya. Ini kulit arinya atau bisa batangnya dari bunga kamboja. Jadi ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk dipakai ketika sembelit. Jadi caranya sama karena basicnya di sini adalah semua minuman. Jadi ini dicuci bersih kemudian dimasukkan di air dan direbus. Gitu. Setelah direbus kira-kira 10 menit 15 menit kemudian bisa diminum. Sampai belekuduk pokoknya. Ya. Sampai belekuduk. ini banyak manfaatnya. Jadi bunga kamboja itu mulai dari bunga, kemudian batang dan kulit ari ini. Akarnya itu juga bisa, bisa dipakai. Jadi banyak manfaatnya untuk penyakit dalam gitu. Ini resep dari teman saya kebetulan di ND. Terima kasih. Selanjutnya Ini lu hati gak kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya dari kelompok 2 ingin daun pepaya ini bisa kita ambil manfaatnya dua cara. Pertama dalam bentuk cairan, yang kedua adalah bentuk kulupan. Nah, sekarang khasiat ini langsung dari mbah dari ibu. Jadi saya tidak googling di Google enggak, tapi ini sudah resep turun-temurun. Salah satu fungsinya ini yang paling vital ini untuk ibu-ibu. Dan ini memang sudah terbukti. Salah satu keluarga ada waktu ketika itu habis melahirkan, enggak suka kulupan, dia langsungannya susu instan kalengnya gitu. Ininya enggak cair, enggak keluar. Jadi sama anak bayinya itu, mohon maaf ini ngapunten, pucuknya itu digigit sampai berdarah. Karena kan enggak keluar airnya kan otot air gitu enggak betul. Kemudian sama mbah langsung praktek ya. Saya memang enggak suka kulupan. Akhirnya sama mbah sama ibu itu disuruh makan daun pepaya. Kurang lebih selama 7 hari. Dan pasca 7 hari akhirnya
air susunya bisa res katanya. Dan ini memang resepnya turun-temurun, bukan lihat di Google tapi langsung keluarga. Salah satu fungsi daun papaya itu untuk melancarkan ASI. Caranya bisa dikonsumsi kulup-kulupan atau dibodok. Yang kedua dalam bentuk cairan, direbus, diambil airnya atau di jus. Yang terakhir yang masih ada dua daun bodong jambu. Nah, jambu kan banyak jenisnya, cuma fungsi utamanya, dan ini memang saya pernah membuktikan sendiri, salah satu fungsi vitalnya untuk maksudnya diare, mencret itu bisa berhenti secara alami dengan mengkonsumsi ini. Caranya yang pertama langsung kita makan langsung, cuci langsung dimakan. Memang resikonya pahit, sepet dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau ada semut. Nah, bonus. Kanibal yang makan semut. Nah itu pertama langsung kita makan. Yang kedua kita rebus dengan air bersih takaran tertentu. 5 lembar mungkin airnya 3 gelas, nanti sisa sampai 1,5 gelas. Itu yang kedua kita rebus. Dan yang ketiga ini saya belum pernah nyoba di di blender. Kalau mau mencoba silakan menggunakan yang namanya debok pisang, ditata di kain, digulung, dimasukkan ke air. Coba bisa di Itu prinsip kalau nanti coba Budina peragakan Gendewo dari Raden Panji sampai Gendewo dari Seluk hingga Gendewo Seluk. Nah, Raden Panji Gendewo sekali. Jadi kalau ada orang bilang Malang itu karena kasar, ya rumusin kasar kok, orang itu halus. Malu tak kalah halusnya dengan dari Solo. Ya, makanya kalau belajar itu harus tengah-tengah ya sama ini. Tapi sama di Jawa Tengah ada namanya selut. Kalau di sini kopioan sama. Salam pariwisata. Paling enggak lah sulit. Tidak, teman-teman. Sesuai dengan alurnya ini, jadi kita masuk ke ruang peneliti, masuk ke wayang, ruang topeng, nanti kita masuk ke diorama aja nggak apa-apa, sepintas saya ceritakan. Adalah orang-orang yang meneliti Panji. Oke, dan ini adalah visualisasi dari budaya Panji. Jadi wayang-wayang, salah satunya adalah wayang. Jadi dari ruang peneliti kita masuk ke ruang wayang. Oke, dengan sejarah-sejarahnya. Jadi ini kita jelaskan. Ini sesuai alur seperti ini. Dan yang saya perlu sampaikan adalah dalam penjelasan untuk museum sejarah atau pemandu sejarah, saya harapkan jangan terlalu cepat. Kadang-kadang orang nggak ngerti ngomong apa sih gitu loh. Jadi jangan terlalu cepat dan runtun. Jadi maksudnya dari ini ke sini jadi runtun lah, nggak loncat-loncat gitu loh. Berurutan gitu. Oke. Nanti kalau ini adalah ruang literasi Panji. Di ruang literasi Panji itu ada ruangannya nggak begitu besar. Jadi kalau bisa nanti ya masuknya karena ruang Panji itu tidak terlalu besar. Mereka itu jadi tertarik, Panji itu apa? Saya katakan bahwa Panji, orang kurang mengenal Panji itu siapa. Jadi sebenarnya Panji itu adalah orang hero yang berasal dari Kediri. Oke, ini ruang topeng Panji. Di Panji, barang-barang yang asli biasanya sulit dijangkau. Jadi seperti ini asli ini di dalam kaca. Ini juga asli, tapi kan di atas. Jadi
biasanya kami menempatkan koleksi barang-barang yang asli itu lebih hati-hati karena anak-anak kadang-kadang langsung megang-megang gitu. Lebih hati-hati, jadi di kaca atau di... Jadi kita tahu, makanya itu apa gunanya dari identifikasi itu gitu. Iya, jadi ini saya menciptakan misalnya dan ini tahun ini kira-kira akan punya mbak saya. Nanti kita adalah mencari hadiahnya. Nah ini biasanya saya kalau masuk ke diorama, ini saya tawarkan. Boleh silakan. Ini saya ceritakan sedikit tentang perang Ganter. Ini adalah diorama. Diorama perang Ganter ini sama owner Pak Dwi memang dibuat sama persis dari aslinya. Jadi kontur-konturnya tanah memang seperti ini. sepeda. Perang Ganter ini adalah menceritakan tentang strategi perang. Strategi perang yang diterapkan dengan budaya Panji. Jadi ceritanya ini adalah perang antara Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Tumapel. Kerajaan Tumapel itu adalah embrio dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Kadiri mempunyai pasukan gajah, pasukan kuda, dan pasukan yang mempunyai senjata lengkap dan jumlah yang lebih banyak. Mengapa mereka kalah dengan pasukan Tumapel? Karena pasukan Tumapel itu mempunyai strategi yang bagus. Strateginya bagaimana? Salah satunya adalah dengan membuatnya air parit. Jadi begitu pasukan Kadiri itu menyerang, mereka membuka sumber airnya dan tenggelamlah mereka. Jadi Benduan Selorjo. Nah, jadi Benduan Selorjo itu. Karena perang Ganter ini terjadi di daerah Pujon sana. Di Kasembon ya. Sampai sekarang kenapa kok kita tahu? Karena bentengnya itu masih ada, benteng Abab itu masih ada. Dari peninggalan-peninggalannya. Ya? Sebelah mana? Sebelah Dewi Sri naik ke atas. Ke Dewi Srinya ke sana. Dewi Sri masuk ke atas. Nah itu sepintas aja kita cerita tentang budaya Panji. Next kita cerita lagi tentang Panji. Jadi itu barang zaman dulu lah. Mereka harus artefak ya. Mereka harus berhati-hati untuk menggali, untuk mengidentifikasi gitu. Mandornya ini, mandor Pak. Pakai jas. Iya, mandor. Ini dapur. Dapur zaman dulu. Tahun berapa ini? Ya zaman dulu lah. Kalau ini Bu? Banyak Pak. Bu Kiso namanya Bu. Kiso. Ini orang zaman dulu. Jadi ini mixer zaman dulu. Oh gitu. Jadi kalau bikin kue adonannya itu di sini. Oh ya. Kalau sekarang